Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Selamat datang di video edukasi kami. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kenalkan kami dari kelompok Edugirl. Nah, di sini kami akan membahas pentingnya kesukaran dan juga gangguan belajar. Maka dari itu, simak video ini sampai habis ya. Bekerja keras supaya kaya. Hai, aku Marcelia. makan es krim di siang hari. Halo semuanya, aku Afi. Tapi isi seleksi kaya. Hai, kenalin, aku Yaya. Kesukaan belajar adalah kondisi di mana siswa mengalami hambatan dalam mencapai hasil belajar sesuai dengan potensi mereka. Kesukaan belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor dari internal seperti motivasi belajar yang rendah, ataupun faktor eksternal seperti metode pembelajaran yang kurang sesuai dengan kondisi mereka. Sementara itu, gangguan belajar atau disabilitas learning merupakan salah satu kondisi neurologis yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami dan mengaplikasikan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Gangguan belajar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama disleksia atau kesulitan dalam membaca, yang kedua disgrafia atau kesulitan dalam menulis, dan yang ketiga diskalkulasia atau kesulitan dalam berhitung. Maka dari itu, sangatlah penting untuk kita mengetahui perbedaan antara kesukaran belajar dan juga gangguan belajar, di mana kesukaran belajar biasanya bersifat sementara sehingga dapat diatasi dengan adanya bantuan serta strategi yang tepat. Sedangkan untuk gangguan belajar biasanya membutuhkan intervensi khusus atau dukungan jangka panjang, sehingga kita sebagai calon pendidik harus peka terhadap tanda-tanda siswa yang memiliki kesukaran dan juga gangguan belajar, sehingga guru dapat memberikan pendekatan yang sesuai serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif untuk siswa kita nantinya. Hai. Oke teman-teman, nah di sini kita udah sama narasumber kita buat wawancara kali ini. Nah mungkin boleh kenal dulu nih Kak. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Azarika. Di sini aku dari Prodi Pendidikan Lanjut. Oke, nah sebelum-sebelumnya nih Kak, aku tuh sering banget lihat story Kakak itu berinteraksi dengan anak di sekolah luar biasa tuh Kak. Nah, menurut Kakak nih, gimana sih pendapat Kakak tentang anak yang mengalami kesulitan dan juga gangguan belajar? Oke, sebelumnya anak dengan gangguan belajar spesifik itu dalam stigma masyarakat disebut sebagai anak yang bodoh. Akan tetapi sebenarnya adalah ketika ada saraf di dalam otaknya itu memproses sebuah informasi dengan cara yang berbeda. Makanya kenapa anak-anak dengan hambatan spesifik itu lebih lambat dalam memahami, mungkin membaca, menulis ataupun menghitung seperti itu. Oke, menarik banget nih. Nah, kan kalau kita lihat ini kakaknya itu banyak sekali pengalaman yang berinteraksi langsung dengan anak yang mempunyai gangguan belajar maupun kesulitan belajar gitu. Nah, mungkin dari kakaknya bisa dong untuk sharing ke kita tentang pengalamannya berinteraksi secara langsung dengan anak yang memiliki gangguan belajar maupun kesulitan belajar tersebut, dan bisa juga disebutkan tips and tricksnya gitu. Oke, untuk kali ini kita lebih fokus ke disleksia ya. Untuk disleksia sendiri itu mereka terkadang kesulitan untuk membedakan huruf kecil kayak huruf B, D, P, sama Q. Nah, biasanya untuk pembelajaran awalnya anak dengan disleksia ini diajari dengan huruf besar terlebih dahulu. Cuman tidak semua sekolah menerapkan seperti itu. Akan tetapi untuk pengajarannya memang harus perlahan terlebih dahulu untuk pengenalan huruf. Nah, ketika sudah memahami, nanti bisa lanjut ke membaca per kata. Tapi memang perlu kesabaran yang khusus ya untuk hal itu. Nah, ketika memang sudah bisa membaca, dilanjut dengan membaca pemahaman. Nah, tapi membaca pemahaman ini mungkin kalau misalnya anak pada umumnya kan mereka langsung kalimat yang panjang. Nah, kalau untuk disleksia ini mereka harus kalimat yang sepotong-sepotong dulu. Kayak misal ini Budi, ini Ibu Budi, nama Ibu Budi adalah Rina. Nah, dari 3 kalimat itu kan ada beberapa yang bisa ditanya kayak ini Budi, siapa nama Ibu Budi? Rina. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi di balik, ini Rina siapanya Budi, ibunya Budi. Jadi memang harus dibolak-balik sampai pemahaman mereka benar-benar paham terkait materi itu. Jadi pendidik itu harus sabar ya, karena memang kita tidak bisa tidak bisa kayak ego kita harus lebih tinggi dari anak, itu nggak bisa. Sama mungkin kreativitas kita dalam mengelola bagaimana cara belajarnya, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka, mungkin dari media pembelajaran ataupun materi pembelajaran yang bisa diterapkan di Forensics. Terima kasih ya Kak untuk sharing pengalamannya dan juga tips and triknya. Jadi jangan lupa buat kita calon pendidik untuk lebih bersabar dan juga lebih kreatif untuk bisa kita mengajar.
Nah, oke, itu tadi merupakan contoh dari kegiatan pembelajaran dengan siswa yang mengalami kesukaan belajar atau gangguan belajar. Semoga video ini bermanfaat dan juga menjadikan kita calon guru lebih peduli terhadap kesukaran dan juga gangguan belajar pada siswa. Terima kasih sudah menonton video edukasi kami. Sampai jumpa di video EduGuru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!